Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Masyur dengan NIM 220018476 dari kelas Sosio Informatika A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait makalah yang telah saya buat, yakni terkait dampak teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di bab pertama, pendahuluan. Jadi latar belakang dari makalah ini yang pertama itu yang di perkembangan teknologi informasi atau TI itu telah memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan pada tiap aspek kehidupan manusia, entah dari pendidikan, ekonomi, pemerintahan, ataupun hingga sosial budaya. Jadi teknologi telah melebur dan menjadi salah satu bagaimana cara untuk manusia hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya di dunia pendidikan, teknologi di- digunakan untuk mempermudah proses belajar seperti belajar melalui platform daring. Terus adapun dalam dunia ekonomi, teknologi digunakan dalam proses transaksi seperti menggunakan e-wallet, dana, dan semacamnya. Ataupun dalam pemerintahan, banyak seperti aplikasi-aplikasi atau website-website pemerintahan yang digunakan untuk mempermudah pelayanan publik. Dengan adanya transformasi digital ini juga mendorong untuk terciptanya suatu efisiensi dalam berbagai sektor dan juga memberikan akses kemudahan baik dari pengetahuan, layanan, dan semacamnya. Namun di balik hal itu tadi, kemajuan teknologi informasi juga diiringi dengan adanya apa ya namanya, permasalahan-permasalahan yang perlu diantisipasi tentunya seperti kebocoran data, privacy data, berita hoax, dan tentu kesenjangan digital antar daerah yang ada terutama ada di Indonesia, yang mana Indonesia sendiri begitu luas dan apa, kemampuan tiap daerah untuk melek digital itu berbeda-beda. Dan ada pun rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama itu apa itu pengertian teknologi informasi, kemudian bagaimana dampak teknologi informasi dalam aspek kehidupan, terus kemudian ada apa saja dampak positif negatif dari perkembangan teknologi informasi. Tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama mengetahui pengertian dan ruang lingkup teknologi informasi, kemudian menganalisis dampak teknologi informasi dalam berbagai kehidupan, kemudian menjelaskan dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi. Dan pada bab 2 di sini menjelaskan mengenai apa itu teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi sendiri adalah segala bentuk teknologi yang berfungsi untuk membuat, menyimpan, mengolah, mentransmisikan, dan menyebarkan informasi secara lebih efisien. Istilahnya dapat mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, ataupun jaringan komunikasi yang mana memungkinkan kita untuk berinteraksi dan bertukar data tanpa batas ruang dan waktu. Contohnya seperti handphone yang kita gunakan, internet yang kita gunakan tiap hari, terus penyimpanan cloud seperti Google Drive, iCloud, seperti itu. Teknologi informasi sendiri juga mendukung segala aktivitas manusia di berbagai bidang, entah di pendidikan, bisnis, hiburan, ataupun kesehatan. Jadi peran teknologi informasi ini pada era sekarang tidak hanya sebagai alat bantu, akan tetapi juga menjadi apa namanya fondasi utama dalam sektor kehidupan kita. Karena dalam penggunaan teknologi informasi ini memberikan banyak kebermanfaatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Entah dari penyebaran informasi,
terus pengorganisasian, ataupun lainnya. Akan tetapi, hal tersebut pastilah menimbulkan dampak negatif jika kita tidak bisa mengontrolnya. Kemudian yang berikutnya dampak teknologi dalam berbagai aspek. Yang pertama ada di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, teknologi informasi ini sangat-sangat berkembang sekali ya, apalagi semenjak apa, pandemi COVID-19, yang mana yang mulanya pendidikan banyak dilakukan secara offline, di kelas, ataupun di ruang-ruang seperti itu, sekarang dapat dialihkan dengan menggunakan sistem daring, dapat melalui sistem e-learning, video pembelajaran, ataupun perpustakaan digital. Di mana hal tersebut mengatasi permasalahan-permasalahan yang mulai timbul sekarang, seperti kesulitan memperoleh tempat untuk belajar, kesulitan memperoleh sumber pembelajaran. Hal itu dapat diatasi dengan perkembangan teknologi informasi. Namun di balik itu semua tentu ada hal negatif, seperti yang pertama ada ketergantungan terhadap internet dan perangkat digital yang justru akan menurunkan kemampuan kita dalam berpikir kritis. Seperti sekarang ini marak digunakan oleh kita, terutama teman-teman mahasiswa, itu AI, yang mana para teman-teman mahasiswa ini sangat-sangat tergantung dengan AI untuk menyelesaikan tiap-tiap tugas yang diberikan oleh dosen. Hal ini justru akan menurunkan kemampuan berpikir kritis jika tidak diimbangi dengan bimbingan dan hal lain untuk supaya pikiran tidak tergantung dengan AI ini. Dan itu juga berkurangnya sosial secara langsung antara guru dan siswa karena tidak bertemu secara langsung. Adapun di daerah-daerah terpencil juga mungkin yang belum memiliki akses listrik dan internet akan kesulitan untuk mengakses media pembelajaran melalui internet. Kemudian ada bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sendiri, teknologi informasi sangat-sangat mendorong perekonomian, seperti banyak yang muncul e-commerce atau pusat-pusat perbelanjaan secara online seperti Tokopedia, Shopee, Kalapak, di mana mendorong perubahan yang mulanya masyarakat berbelanja secara offline di pasar-pasar, di grosir. Sekarang lebih sering masyarakat untuk melakukan belanja melalui e-commerce. Hal tersebut sangat, nah, di sisi banyak, hal tersebut mempermudah kita sebagai masyarakat untuk berbelanja dan juga melakukan pembayaran yang mana bisa dilakukan secara non tunai. Tapi di sisi negatifnya, berbelanja secara online dapat menyebabkan kita mudah terkait kebocoran data, penipuan online, phishing, yang mana hal tersebut sangat-sangat merugikan kita. Kemudian di bidang pemerintahan sendiri, sistem teknologi informasi dapat memberikan pelayanan publik jadi lebih efisien dan efektif, dan juga masyarakat menjadi lebih tahu, karena dengan teknologi informasi ini pemerintahan menjadi lebih transparan dan efisien. Tetapi di sisi negatifnya, teknologi informasi yang diterapkan di pemerintah ini rentan terhadap keamanan data dan juga serangan cyber yang berpotensi informasi-informasi masyarakat ini disalahgunakan oleh publik. Kemudian ada bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya ini kita ketahui sekarang masyarakat cenderung banyak menghabiskan waktu di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter untuk saling berinteraksi antara satu sama lain. Sisi negatifnya, justru hal-hal tersebut lama-kelamaan akan menghilangkan nilai-nilai budaya lokal dan menyebabkan individualisme dan
akhirnya menurunkan interaksi sosial secara langsung. Kemudian di bidang kesehatan sendiri teknologi informasi sangat-sangat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan medis. Seperti contohnya, masyarakat dapat melakukan konsultasi secara daring dengan dokter, memperoleh digital, memantau rekam medis, tanpa harus langsung datang ke rumah sakit. Dan di rumah sakit pun sangat-sangat terbantu dalam pengelolaan data pasien dan pengaturan jadwal seperti itu. Tetapi hal negatifnya terkait keamanan, karena kerahasiaan data medis itu menjadi ancaman yang dapat dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mana akan merugikan pihak tertentu apabila hal tersebut disalahgunakan. Kemudian di bab terakhir, di bab 3 menutup, di kesimpulan dari penulisan-penulisan makalah tadi sebelumnya, di teknologi informasi ini telah menjadi salah satu pilar utama di kehidupan kita sehari-hari, terutama di kehidupan modern ini, memberikan begitu dampak besar terhadap berbagai aspek aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Hal itu mempengaruhi begitu banyak, entah dari sistem sosial, ekonomi, pendidikan secara menyeluruh. Namun di balik kemudahan tersebut, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan yang begitu kompleks, seperti keamanan privasi data, penyalahgunaan teknologi, kejahatan siber, serta juga dampak sosial seperti ketergantungan, menurunnya interaksi sosial, seperti itu. Lalu kemudian ada pun saran terkait perkembangan teknologi informasi ini, yakni kepada masyarakat dan pemerintah memiliki peran penting dalam menghadapi perkembangan ini, yang mana perlu ditingkatkannya literasi digital secara menyeluruh agar masyarakat tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian juga pengaturan penggunaan teknologi secara bijak oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk memfilter hal-hal baik dan yang buruk, seperti bagaimana dengan bijak menggunakan aplikasi seperti itu. Semoga dengan langkah-langkah tersebut, manfaat teknologi informasi dapat dirasakan lebih optimal kepada seluruh masyarakat. Sementara potensi resiko negatif dapat diminimalisir secara efektif. Ya, itu mungkin itu saja terkait makalah dampak teknologi informasi dalam kehidupan yang saya tulis. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.